Kita lanjutkan pembahasan kita sampai kepada hukum istirja. Hukum istirja ini hukumnya wajib, yaitu seseorang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukumnya wajib. Ya. Jadi sudah kita sebutkan di ayat yang pertama yang kita bacakan tadi, disebutkan oleh Allah perintahkan alladzina idza asabahum musibah. Mereka itu apabila Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hukumnya wajib. Jadi kalau kita mendengar kabar karib kerabat kita meninggal, hukumnya ini mengucapkan ini wajib. Ya. Terus disebutkan dalam hadis Nabi ada tambahan doa setelah kita mengucapkan al-istirja. Doanya itu disebutkan dalam riwayat Allahumma ajirni bi musibati wa hlib li khairan minha. Ini tambahannya. Saya ulangi sekali lagi, Allahumma ajirni, ya Allah berikanlah pahala atasku bi musibati, dalam musibahku ini, wakhlif li, dan gantilah atasku khairan minha, yang lebih baik dari musibah itu tadi. Sebutkan hadisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat kata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibahu musibatun, tidaklah seorang muslim itu kalau dia tertimpa musibah dengan satu musibah, kemudian dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah atas dirinya. Apa itu yang diperintahkan Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengatakan Allahumma ajirni, kata Rasulullah, fi musibatin wa akhlif li khairan. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku dan gantilah musibahku ini dengan yang lebih baik. Apa kata Rasulullah? Illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang dia dapatkan tersebut. Maka Ummu Salamah ketika dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, Ummu Salamah berkata ketika suaminya meninggal, Abu Salamah, kata Ummu Salamah, ayul muslimina khairin min Abi Salamah. Muslim mana yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah itu. Awwalu baitun hajara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang pertama yang ikut baiat, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, berbaiat. Ya, pertama sekali. Summa inni qultuha, kemudian aku pun mengatakan apa yang diperintahkan Rasulullah tadi. Dia baca doa tadi. Fa ahlamallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung yang menggantikannya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menggantikan suaminya tadi langsung siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau janji Allah, janji Rasulullah itu pasti benar.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena janji Rasulullah merupakan janji Allah. Ya, pasti benar. Kalau janji itu pasti benar. Qalat, kemudian Ummu Salamah menceritakan kepada kita, arsala ilayya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat, Hatib ibn Abil Balta'ah, ya, untuk Rasulullah. Jadi Rasulullah mengirim, kalau bahasa kita utusan, ya. Selangki. Selangki, ya. Nah, orang kami yang bilang selangki. Rasul utus selangki untuk diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melamar Ummu Salamah yang baru saja meninggal suaminya tadi. Ya. Kemudian kata Ummu Salamah, inni li bintan, aku memiliki seorang anak perempuan. Jadi dia janda beranak satu. Ya. Wa ana ghuyur, dan aku orangnya pecemburu. Jadi pecemburu itu emang tabiatnya wanita. Tidak bisa kita hilangkan. Ya, bapak-bapak juga yang lebih tua umurnya daripada saya lebih tahu lagi. Apalagi kalau kita pergi rapi, pakai minyak wangi, ya kan? Ganteng, itu udah curiga aja. Kemana mas? Lama sedikit langsung ditelepon. Mana nih? Kok lama kali pulang? Ya kan? Walaupun udah bapak-bapak, ya, cemburu wanita itu. Apa kata Rasulullah? Amma ibnatuha, adapun anak perempuanmu, kata Rasulullah, aku akan doakan supaya Allah yang mencukupi kebutuhannya. Jadi poligami itu jangan sampai kita menyelamatkan janda tapi menjandakan istri kita. Jangan sampai kita ingin menyelamatkan janda tapi terakhir menjandakan istri kita. Lihat Rasulullah, dia berdoa kepada Allah anak perempuannya supaya Allah yang berikan kecukupan. Saya sudah katakan tadi di dalam ilmu fikih bahwasanya ulama jumhur as-Syafi'iyah itu mengatakan makruh kalau kita menikah lagi kalau tidak ada hajat. Enggak ada hajat maksudnya kalau satu istri sudah bisa kita menundukkan pandangan, sudah bisa menyalurkan syahwat kita, tidak melirik wanita lain, hukumnya makruh. Tapi kalau satu istri tadi nggak cukup, maka dianjurkan untuk menikah lagi. Apalagi punya ekonomi yang kuat, finansial. Jadi menikah itu nggak nekat doang. Apalagi menyelamatkan janda dan anak yatim, ya kan? Tanggung jawab. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa adullahi yudhiba bil ghairah, dan aku berdoa kepada Allah supaya rasa cemburumu hilang. Jadi wanita itu punya rasa cemburu yang tinggi. Kadang dia enggak lera ya kalau suaminya menikah lagi. Bukan kenapa cemburu. Punya rasa cemburu. Ya, kalau bapak-bapak istrinya pecemburu, berdoalah sama Allah supaya rasa cemburunya hilang. Sampai bapak pun dicariinnya. Ya kan? Ini istri mencarikan untuk suaminya ini satu hal yang luar biasa. Ada ya, satu hal yang luar biasa. Istri-istri Nabi imannya tuh kuat-kuat. Betul enggak? Ummu Salamah, kemudian Aisyah, kemudian istri-istri Nabi yang lainnya itu enggak pernah mencarikan wanita untuk Rasulullah. Tapi wanita sekarang luar biasa. Apakah iman mereka lebih tinggi dari istri Nabi? Ya kan? Atau bagaimana? Wallah. Tapi istri-istri Nabi itu kan dia enggak mencarikan ya. Rasul cari sendiri, ya kan? Nah, Masya Allah. Ini sekarang wanita sekarang ini luar biasa kan. Sampai dia carikan untuk istrinya.
Ini di luar jangkauan nalar kita. Tapi itu ada Pak Mujib ya. Ada ya. Yang nyarikan untuk suaminya ada. Hah? Jarang kali ya. Itu luar biasa itu wanita seperti itu. Hah? 10 ya. Masa Allah. Oh gitu. Bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Hah? Ada juga ya. Iya. Dia tahu kelemahannya. Ada kekurangannya, masya Allah. Ya. Suruh nikah lagi ya. Ya, masya Allah. Tapi kalau wanita normal ada ya. Jarang ya. Masya Allah. Jadi itu ya Bapak-bapak sekalian. Kemudian kata beliau, kata Syalbani, wala yunafi sabra an tamtana al mar'ah min zinatil kulliha. Sabarnya itu tidak menafikan seorang wanita itu untuk memakai perhiasan, untuk berhias. Jadi kalau misalnya meninggal anaknya, istrinya tidak terlarang untuk berhias. Boleh dia pakai apa? Celak, pakai apa? Ya. Kalau yang wafat itu anaknya atau saudaranya. Idza lam tazid ala salati ayyam. Ya, selama ya tidak lebih daripada 3 hari. Ya. Jadi kalau selama dia 3 hari meninggal anaknya, bolehlah dia nggak berhias. Lebih dari 3 hari nggak boleh lagi. Boleh dia nggak pakai berhias, nggak pakai celak, nggak berdandan ketika anak yang meninggal atau saudara yang meninggal selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari sudah berdosa. Sudah berdosa. Ya illa ala zaujiha, kecuali kalau meninggal suaminya. Kalau meninggal suaminya dia tidak boleh berhias, tidak boleh bercelak, tidak boleh pakai apa nih? Lipstik dan sebagainya, tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Ini namanya masa iddah. Jadi kalau iddah, masa tunggu wanita itu kalau suaminya meninggal itu umur 4 bulan 10 hari. Baru dia boleh nikah lagi. Ada saya dengar kabar suaminya meninggal baru 2 bulan dah kawin lagi. Ini zina, batil nikahnya. Harus 4 bulan 10 hari. Baru habis masa iddahnya boleh dia menikah lagi. Kalau di bawah itu tidak boleh. Kalau misalnya talak cerai, iddah talak kan ada 2. Talak roji dengan talak bain. Talak roji itu misalnya dia mentalak apa? Istrinya. Jadi masa iddah wanita tadi itu 3 kali haid. Kalau 3 kali haid, dia suami tadi tidak nggak rujuk dia kepada istrinya tadi, naik jadi talak bain. Istrinya tadi bukan lagi sebagai istrinya, tapi mantan istri. Kalau rujuk apa boleh Pak Ustaz? Boleh. Kalau sudah masa iddahnya tadi dia rujuk, habis masa iddahnya 3 kali haid, dia rujuk tadi, udah habis 3 kali haid, nggak rujuk kan jatuh talak bain. Istrinya jadi mantan istri. Kalau dia mau rujuk lagi gimana? Posisinya sama kayak pria-pria lain. Harus buat mahar baru, harus buat ijab kabul. Ya, ijab kabul. Baru dia. Talak 1 Pak. Cuman udah 3 kali haid, habis masa iddahnya. Ya kan? Jadi talak 1, talak 2 masih bisa rujuk. Masa iddah pun habis.
masih rujuk, tapi buat mahar baru. Tapi kalau dia rujuk dalam masa 3 kali haid tadi belum habis, nggak perlu dia mahar baru. Dan talak 1 dan talak 2 itu orang rumah itu, istri itu tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Itu perintah Allah dalam surat Talak. Jangan fala yakhrujuhunna, kata Allah, jangan kau keluarkan dari rumahmu istrimu tadi, walaupun kau sudah talak, kecuali ada mudarat. Kalau dia di rumah tadi mungkin memaki-maki, ada keributan, takut nggak terkontrol kan, baru boleh dia dikeluarkan. Tapi kalau tidak boleh dia dikeluarkan dari rumah. Ya, walaupun kita di rumah itu, tapi nggak satu tempat tidur, bisa ranjang saja. Karena supaya masih talak 1, talak 2, kalau masa iddahnya belum habis 3 kali haid, dia itu masih istri kita, sehingga kita itu mesti bisa balik. Kalau kita suruh balik ya, saya rujuk padamu, rujuk. Karena talak 1 dan talak 2 itu hak rojih itu pada suami. Kalau suami bilang rujuk, dalam masa iddahnya masih ada, suami istri tadi wajib rujuk. Tapi kalau udah masa iddahnya habis, dia boleh milih, nggak mau lagi aku sama abang, terserah ya kan. Karena posisinya sama seperti kalau dalam masa iddahnya masih ada, berdosa dia. Tapi kalau sudah talak 3, kalau di talak 3 udah talak 3 dia, maka itu masa iddahnya sekali haid saja. Habis itu dia boleh nikah sama yang lain. Kalau masa iddahnya orang hamil sampai melahirkan, ya kan, begitu, sampai melahirkan. Kalau masa iddahnya bagi orang yang manipus, nggak dapat haid lagi, ditalak ya. Itu kata para ulama 3 bulan. 3 bulan saja manipus, ditalak sama suaminya 3 bulan. Nah, ini masa iddah tadi. Ya, disebutkan dalam hadis, dakhaltu ala Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah masuk, kata Ummu Salamah, ya, kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu li imra'atin tu'minu billahi wa yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir itu berkabung ya lebih daripada 3 hari. Illa ala zauji arba'a, illa ala zauj, kecuali suami yang meninggal 4 bulan 10 hari. Itu baru dia bergabung 4 bulan 10 hari. Nggak boleh pakai celak, nggak boleh apa, nggak boleh keluar, nggak boleh belanja, nggak boleh ikut pengajian. Nah, ini suami yang meninggal 2 bulan pergi ke pasar, nggak boleh. Pergi ke Malaysia lagi, bukan ke pasar. Nggak boleh dia keluar kecuali darurat dari rumahnya tadi. Summa dakhaltu ala Zainab binti Jahsh, kemudian aku masuk kepada Zainab binti Jahsh hina tuqya akhahu, ketika meninggal saudaranya. Fada'at bi thayyibin, maka ya dia minta minyak wangi untuk dioleskan. Summa qala, kemudian Zainab binti Jahsh mengatakan, mali bi thayyibin hajat, sesungguhnya aku enggak butuh minyak wangi. Ya, karena aku mendengar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak halal bagi wanita untuk berkabung atas meninggal seseorang lebih daripada 3 hari, kecuali suaminya. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah taala nanti pertemuan akhir bulan depan kita membahas tentang kisah yang paling berharga, kisah Abu Salamah, kisah Abu Thalha dengan Ummu Sulaim. Ya, itu bagaimana kisahnya panjang dan faedahnya pun panjang. Nah, Abu Thalha dulu ini seorang yang kafir, ya kan? Ummu Sulaim seorang muslimah. Abu Thalha melamar Ummu Sulaim
Kata Ummu Sulaim, ya Abu Talha, engkau gak pantas ditolak. Tapi aku seorang muslimah. Kalau kita nikah gak baik, engkau kafir, aku muslimah. Kalau gitu apa maumu? Kata Abu Talha, aku mau maharku adalah engkau masuk Islam. Nah, ini peringatan penting bagi wanita-wanita sekarang. Jangan yang lamar ganteng Cina, banyak uang, karena dasar suka sama suka masuk Kristen. Udah menista agama, memurtadkan anak orang. Dua posisinya. Nah, ini dah saya buka pula lagi.